Memperkenalkan, nama saya Deslia Restari Yupasta dengan NIM 3222016 dari Prodi Pendidikan Matematika. Utilitarisme berasal dari kata Latin utilis atau utility yang berarti bermanfaat, berguna atau kegunaan. Utilitarisme merupakan paham atau aliran dalam filsafat moral yang menekankan prinsip manfaat atau kegunaan, the principle of utility, sebagai prinsip moral yang paling dasariah. Paham ini menyatakan bahwa di antara semua tindakan yang kita ambil atau di antara semua peraturan yang kita pegang, yang paling menguntungkan banyak orang itu yang dibenarkan secara moral. Prinsip dalam pengambilan keputusan, pembuatan aturan, dan tindakan dalam melakukan suatu hal menurut utilitarian adalah apabila hal tersebut memajukan kepentingan banyak orang. Sifat-sifat utilitarisme. Yang pertama, bersifat kritis. Utilitarisme merupakan suatu teori kritis karena menolak menaati norma-norma begitu saja. Utilitarisme menuntut agar diperlihatkan mengapa kita perlu melakukan hal tersebut. Contohnya hubungan seks di luar perkawinan. Para penganut ini akan mempertanyakan mengapa seks di luar nikah itu dilarang. Mereka akan menuntut alasan yang masuk akal. Bagi utilitarisme, hubungan seks di luar perkawinan itu secara moral tidak dapat dibenarkan. Baru kalau ada alasan yang rasional atau masuk akal, yakni bila setelah dipertimbangkan dalam kenyataannya akibat buruknya lebih banyak daripada akibat baiknya. Yang kedua, bersifat teleologis. Benar salahnya suatu tindakan moral dikaitkan dengan tujuan yang mau dicapai. Apakah tindakan tersebut lebih banyak baiknya daripada akibat buruknya? Yang ketiga, bersifat universal. Suatu tindakan secara moral benar dan wajib dilakukan jika tindakan tersebut membawa keuntungan bagi banyak orang. Contoh dalam penerapannya, mengapa kita harus berlaku jujur? Kaum utilitarian menjawab, karena dengan berperilaku jujur, maka kesejahteraan masyarakat luas meningkat. Ini berarti kebahagiaan bagi banyak orang. Macam-macam teori etika normatif utilitarisme. Yang pertama, utilitarisme tindakan. Bertindaklah sedemikian rupa sehingga setiap tindakanmu menghasilkan akibat-akibat yang lebih baik daripada akibat buruknya. Menurut utilitarisme tindakan, tidak ada peraturan yang dengan sendirinya berlaku. Setiap tindakan mesti dipertimbangkan akibatnya. Bahaya lain dari utilitarisme tindakan. Yang pertama, pemahaman ini dengan mudah dapat dipakai untuk membenarkan tindakan yang melanggar hukum. Artinya, orang akan membuat alasan yang akibatnya membawa keuntungan banyak orang. Yang kedua, dapat membuka peluang lahirnya tindakan menghalalkan segala cara, di mana orang akan bertindak dengan cara-cara yang jahat agar tujuannya tercapai. Padahal suatu perbuatan yang bertujuan baik tidak boleh dilakukan dengan cara-cara jahat atau yang tidak dapat dibenarkan secara moral. Misalnya, berdasarkan prinsip itu, seorang dapat mencuri makanan di warung untuk diberikan kepada orang yang kelaparan. Jika hanya diperhitungkan akibat yang diderita oleh warung karena mencuri makanannya, akan tidak sebanding dengan keuntungan memberi makan orang yang kelaparan. Yang kedua, utilitarisme peraturan. Bertindaklah sesuai kaidah-kaidah yang penerapannya menghasilkan akibat yang lebih besar di dunia ini daripada akibat buruknya. Utilitarisme peraturan menilai tindakan baik atau tidaknya berdasarkan dengan aturan-aturan yang terdapat dalam masyarakat. Kelemahan etika utilitarisme. Yang pertama, kesulitan untuk menentukan nilai suatu akibat. Dalam hal ini, utilitarisme dianggap tidak memfokuskan pemberian nilai moral dari suatu tindakan, melainkan hanya terfokus pada aspek nilai konsekuensi yang ditimbulkan dari tindakan tersebut. Yang kedua, bertentangan dengan prinsip keadilan. Lebih mementingkan perolehan manfaat untuk orang banyak, walaupun manfaatnya kecil. Menurut prinsip keadilan, setiap manusia tidak boleh dikorbankan untuk manusia lain. Yang ketiga, utilitarisme hanya menguntungkan mayoritas. Tindakan dianggap benar secara moral karena tindakan tersebut lebih menguntungkan banyak orang, walaupun mungkin merugikan sekelompok minoritas. Kritik lain terhadap teori utilitarian ialah yang pertama, teori ini dapat menimbulkan konflik keadilan.
di mana tindakan-tindakan yang diambil seseorang tidak menjamin berlakunya keadilan bagi hak setiap individu. Walaupun kepentingan masyarakat lebih utama, tetapi perilaku moral mestilah juga menghormati hak-hak mutlak individu. Yang kedua, persoalan individu tidak dipentingkan dalam aliran ini. Individu perlu dikorbankan untuk kesenangan manusia banyak. Kepentingan mayoritas dinilai lebih penting daripada kepentingan minoritas. Contoh penerapan etika utilitarisme dalam praktik bisnis. Yang pertama, di sekolah ada penjual makanan gulali atau harum manis, tetapi pewarna yang digunakan oleh penjual adalah pewarna pakaian. Secara etis, hal tersebut memang tidak beretika karena dapat membuat anak-anak sakit. Tetapi dalam konsep utilitarian, hal tersebut akan menguntungkan bagi si penjual. Yang kedua, bisnis pembuatan kompleks perumahan atau yang sering kita kenal yaitu perumahan klaster. Bisnis ini sangat menguntungkan bagi para pembuatnya. Mereka akan meraup keuntungan dari bisnis tersebut.